Oke, jadi materi untuk hari ini itu terkait dengan eh, ini ya salah satu bagian dari dinamika yaitu mengenai linear kinematics and kinetics. Jadi kita akan membahas untuk yang gerak lurus atau gerak translasional untuk yang hari ini. Entah itu yang kinematikanya yang berkaitan dengan berarti di sini ada posisi, jarak, perpindahan, atau kinetikanya yang berkaitan dengan gaya yang menyebabkan suatu benda itu bergerak. Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi di sini hanya fokus di linear atau translasional saja untuk gerakannya. Nanti untuk yang rotasional atau yang angular kita bahas minggu depan. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bapak. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian yang akan kita bahas, yaitu mengenai nanti ada eh, masih yang dasar dulu mengenai position, displacement, velocity, sama acceleration. Jadi ini yang kaitannya gitu ya dengan gerak lurus atau gerak translasional, kemudian dimensi dan unitnya atau satuannya, kemudian bagaimana mengukur atau menurunkan dari parameter-parameter yang ada, kemudian kalau gerakannya itu dengan apa percepatan konstan itu seperti apa, contohnya. Nah, kemudian ada namanya biaxial motion. Kalau biaxial motion ini berarti nanti kita melihat suatu benda bergerak itu lebih dari satu dimensi. Nah, kalau yang di awal ada uni aksial. Uni aksial ini yang cuma dilihat satu arah saja. Kemudian ada juga yang bagaimana ketika benda yang bergerak itu di dua dimensi dan contoh-contohnya nanti. Itu yang akan kita bahas di sini. Oke. Yang pertama adalah uni axial motion. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau untuk uni axial motion di sini kita melihat gerak itu hanya di satu arah saja atau satu dimensi gitu ya. Jadi di sini ini kata kuncinya. Jadi hanya di satu arah saja, yang ini merupakan gerak yang paling sederhana gitu ya. Ketika kita melihat berbagai macam gerak yang ada. Kemudian, nah ini contohnya ini ya yang jelas kalau misalkan pergerakan pada area yang lurus, terus kemudian cuma satu arah begitu ya, cuma maju saja atau mundur saja, atau naik saja atau turun saja, nah itu merupakan contoh-contoh untuk gerakan uni aksial. Nah, ini hanya sekilas saja gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai kinematika dari suatu gerak, nah kita seperti yang saya sampaikan kemarin ya, kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya posisi dan jarak atau perpindahan. Itu karena ini di apa linear, termasuk nanti juga kecepatan dan percepatannya. Yang di sini sebenarnya kalau satu arah mungkin vektor masih belum terlalu berpengaruh ya, tapi nanti kalau yang sudah biaksial, nah ini akan ada pengaruhnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung aja tanya atau mungkin raise hand juga bisa ya. Nah, ini contoh nih yang apa namanya penjelasan ulang beberapa parameter yang akan sering kita bahas gitu ya. Dan lagi-lagi saya sampaikan ini pun sebenarnya untuk basicnya teman-teman harusnya sudah pernah dapat begitu. Karena ini informasi-informasinya mungkin mirip dengan yang waktu di SMA ataupun di fisika dasar. Nanti mungkin yang akan menarik ketika sudah diterapkan di tubuh manusia. Nanti ada contohnya misalkan di atlet atau di pergerakan yang di dalam tubuh begitu. Contohnya di sini ada namanya positive displacement. Jadi kalau misalkan ada suatu benda, pertama dia di posisi nol di sini ya, yang itu kemudian disebut ketika posisi nol, ini berarti dia
disimbolkan dengan X sama dengan X0, posisi awalnya dia, dan T sama dengan T0, karena di sini awalnya, begitu ya. Nah, biasanya kalau T0-nya ini ya dimulai dari diam. Ketika keadaan diam, dia masih 0 second, begitu. Kecepatan dan juga percepatan juga 0 biasanya di sini ya. Kemudian dia bergerak ke titik satu dan titik dua. Nah, kemudian diberikan notasi yang berbeda gitu ya. Kalau titik satu, T1, X1, untuk yang di posisi 2, T2, dan X2 untuk waktu dan posisinya. Baru kemudian kita diminta untuk misalkan menghitung kecepatannya, jarak yang ditempuh, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau cuma satu arah untuk di uni aksial seperti ini, eh, apa ya? Acuan kita adalah kalau misalkan geraknya maju, arahnya eh, apa ya, menuju ke suatu arah tertentu, kita langsung acuannya itu adalah area titik yang positif begitu ini arah. Makanya di sini dilihat kalau ke kanan dia adalah positif displacement, arahnya ke kanan gitu. Apakah ada yang negatif? Nah, ini kalau untuk jarak atau jarak ya terutama itu tidak ada yang negatif kalau untuk jarak waktu pun juga tidak ada. Tapi kalau untuk nanti kecepatan dan percepatan, nah ini ada kemungkinan apa namanya dia bernilai negatif, terutama percepatan ya. Percepatan ada yang dia menjadi cepat ataupun menjadi lambat. Kalau misalkan kecepatannya berubah semakin tinggi, nah berarti percepatannya dia positif. Tapi kalau kemudian menurun, nah berarti percepatannya negatif. Itu masih yang standar ya. Nah, kemudian kalau untuk menghitungnya seperti apa? Nah, biasa ya standar kalau untuk kecepatan dia adalah perubahan jarak dibagi dengan waktu. Perubahan jaraknya, perubahan posisinya ya, perubahan posisinya dibagi dengan waktu dengan disimbolkan sebagai delta X per apa delta T begitu biasanya. Nah, di sini kalau untuk kecepatan sebenarnya ini ya ada dua yang sering jadi acuan. Kalau kita berbicaranya mengenai tadi ya apa eh, perpindahan perubahan pada posisi atau displacement-nya dibagi dengan delta T atau waktu yang dibutuhkan begitu, itu adalah kecepatan rata-rata. Nah, yang seperti ini saya ambil ini ya, take a note juga, ada anotasi. Nah, ini ya seperti yang di sini. Nah, ini adalah yang kecepatan rata-rata. Ini ya, makanya disimbolkannya pakai bar, kayak apa, V bar begini. Artinya dia adalah rata-rata. Langsung dia pakainya perubahan pada posisi atau displacement dibagi dengan waktu. Di sini X2 min X1 per T2 min T1. Tapi kita juga bisa menghitung kecepatan yang dia itu hanya sesaat gitu. Nah, ini makanya kita bisa pakai yang ini kalau yang sesaat. V sama dengan dx per dt. Jadi istilahnya perubahan posisi yang kecil atau displacement yang kecil dibagi dengan waktunya yang sesaat itu saja. Nah, dia berapa kecepatannya ini juga bisa. Jadi tergantung nanti yang diminta yang seperti apa. Begitu ya. Ini hanya standar, harusnya teman-teman sudah dapat semua ya. Ketika kita bilang tadi ini ya, saya nggak- ketika kita bilang ada pulpen tidak. Bentar. Kalau misalkan kita apa namanya? Untuk saya buat itu.
Misalkan kita ingin mencari kalau apa kecepatan pada titik tertentu, nah ini yang harus kemudian kita biasanya tergantung ini ya apa untuk informasi mengenai jarak, kecepatan atau percepatannya bisa disediakan berupa fungsi atau kalau tidak berupa fungsi nanti diberikan semacam grafik gitu ya, grafik mengenai entah itu yang apa displacement ataupun kecepatan ataupun percepatannya yang bisa digunakan untuk memprediksi informasi yang lain gitu atau nanti di bagian yang ini ya yang 7.4 mengenai bagaimana kita bisa langsung mengukur atau kita juga bisa mendapatkan informasi itu dengan cara menurunkan dari persamaan yang kita punya gitu. Ada tambahan juga, kalau tadi kan di sini kecepatannya V ini adalah velocity, tapi kalau kita berbicara dia sebagai scalar, dia adalah yang speed di sini ya, yang dia itu selalu nilainya itu positif kalau speed. Tapi kalau ini yang kecepatan dia masih bisa apa namanya negatif begitu. Kalau untuk posisinya ini berubahnya ke arah yang negatif begitu, jadi masih bisa bernilai negatif. Sebagian besar kalau untuk V dia itu nanti dia berupa bisa aja fungsi jarak, bisa aja fungsi waktu gitu untuk kecepatannya. Tapi kalau ketika dia berupa fungsi waktu, nah ini kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi percepatan atau acceleration di sini ya, yang dia kalau percepatan sesaatnya dia itu adalah perubahan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi yang sangat singkat itu untuk percepatannya. Atau kalau secara umum seperti yang sebelumnya ya, kita juga bisa menghitung yang rata-rata dengan cara eh, di sini perubahan dari kecepatan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan kecepatan itu, yaitu delta V per delta T. Ini apa ya standar ya. Jadi informasinya sebenarnya dia itu berantai mulai dari jarak, kecepatan dan percepatan. Ini ada keterangannya atau ini ada cara penulisan yang lain untuk kecepatan dan percepatan. Jadi sering kalau misalkan kita menggunakan tadi dx per dt, dia adalah turunan pertama ya di sini. V itu velocity adalah turunan pertama dari jarak atau bisa disimbolkan dengan x dot di sini. Eh, dot di sini artinya dia adalah turunan pertama. Atau kalau kita tarik tadi yang percepatan, percepatan itu adalah dv per dt. Sedangkan v sendiri itu adalah dx per dt. Sehingga kalau kita lanjutkan di sini, hasilnya adalah d kuadrat per x per dt kuadrat. Atau turunan kedua dari x. Nah, itu adalah percepatan. Jadi ini ya, kalau kita bisa tulis, saya bisa tuliskan di sini. A itu kalau dia adalah merupakan turunan pertama dari V, D per dt gitu. Ini juga merupakan turunan pertama dari X di sini. Tapi kita juga bisa mendapatkan ini dengan cara sebaliknya. Kita bisa integral untuk dapat yang eh, V ataupun A-nya di sini. Jadi bisa apa namanya? Bisa dibolak-balik selama dia masih dalam fungsi waktu dan diketahui nih informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi hati-hati ada penulisan tadi ya, beberapa notasi yang harus teman-teman ingat. Ada bar, ada dot, dua ini mungkin yang sering akan ketemu di sini. Kemudian untuk dimension dan unitnya. Ini sebenarnya cukup straightforward ya. Kalau ini position karena dia adalah length, maka dimensinya adalah L, ini sama ya. Kemudian untuk velocity adalah displacement dibagi dengan waktu, artinya dia ada L per T. Sedangkan akselerasi masih dibagi lagi dengan waktu, jadi L per T kuadrat. Cukup umum. Sedangkan untuk unitnya atau satuannya, ini
Ada yang sistem SI, CGS ataupun British yang sering dipakai, tapi yang paling umum yang atas sendiri ya, yaitu meter per second atau kalau kita di Indonesia ada kilometer per jam, eh, kilometer per hour begitu bisa juga. Ada ini sentimeter per second atau foot per second ini juga ada seperti ini. Tapi mungkin yang SI ini ya yang paling utama, yang paling umum dipakai. Nah, ini kemudian ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ada beberapa parameter itu yang kita sebenarnya memungkinkan untuk kemudian kita mengukur langsung. Seperti di sini disebutkan posisi, kecepatan, dan juga percepatan itu bisa kita ukur secara langsung over time. Jadi dalam waktu yang tertentu kita bisa mengukurnya. Tapi kemudian dari ketiganya ini kita bisa juga melakukan misalkan salah satu diketahui nih entah itu posisi ataupun percepatan yang dia itu tadi ya berupa fungsi waktu. Nah, kita bisa memprediksi apa namanya dua parameter yang lain dengan cara menurunkan atau mengintegralkan gitu. Tadi yang sudah saya sempat jelaskan di atas ya. Jadi eh, apa ya saling saling berkaitan asalkan mereka dalam kalau di sini ya dalam fungsi waktu begitu. Nah, ini penjelasannya. Kalau misalkan ini yang atas V adalah dx per dt dengan A adalah dv per dt, seperti yang tadi dia turun V-nya dimasukkan jadi d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, ini bisa juga dibalik kalau kita misalkan mau mencari apa namanya posisi ataupun kecepatan dengan informasi dari percepatan, maka kita bisa juga lakukan seperti misalkan kalau apa jarak dari kecepatan berarti di sini adalah X sama dengan X0 plus integral T0 sampai T V dt. Dengan V di sini adalah fungsi waktu. Untuk percepatannya pun juga sama. Kalau untuk percepatan jadinya seperti ini. Jadi rumusnya tuh mirip-mirip ya. V sama dengan V0 plus integral mulai dari T0 sampai T A dt. Dengan A ini adalah tetap fungsi waktu di sini. Jadi bisa kita balik kalau misalkan dari percepatan kita bisa dapat kecepatan dengan diturunkan sekali lagi dapat posisi. Kita juga bisa balik dari informasi posisi kita bisa dapat kecepatan dan juga seterusnya. Nah, begitu. Nanti mungkin akan lebih lebih jelas kalau udah ketemu contoh ya. Ini di sini kita masih berbicara kalau gerakannya itu masih satu arah atau one direction yang disebut dengan uniaxial motion atau gerakannya itu cuma ya satu arah saja. Ini belum kita lihat kalau misalkan dua dimensi seperti apa. Nanti akan ada sendiri bagiannya. Misalkan ini ya, ini contoh kalau misalkan ada suatu ini ya gerak terus kemudian dengan percepatan yang dia konstan. Nah, ini kemudian bagaimana perubahan informasi yang bisa kita dapat. Nah, di sini jadi informasi pertama misalkan kita udah tahu dari yang sebelumnya, kalau misalkan kita mau mencari apa namanya eh mencari V, ini kita bisa didapatkan dari V1 ini hanya awalnya ya di sini ditambah dengan A0 dikalikan T dengan A0 ini yang percepatan konstan tadi itu. Kemudian kita juga bisa cari misalkan kalau dari jaraknya kita bisa cari dengan jarak awal ditambah dengan ini yang hasil integralnya. Integralnya dari V-nya. Dengan V-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah V-nya, kita masukkan di integral masing-masing ya. Ini X0 yang dia posisi awalnya dia berapa, kemudian hasil dari V0-nya, ini V0 dikalikan T ya, karena dia eh, di sini kalau V0-nya ini berarti kecepatan awalnya.
Kemudian yang dari informasi percepatannya. Dari percepatannya yang awal tadi adalah A0T, sekarang diintegral lagi terhadap T, maka akan jadi setengah A0T kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari jaraknya ya kalau di sini. Cukup straightforward. Hmm, gerak sendiri. Jadi untuk untuk rumus-rumusnya pun nggak jauh-jauh dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan dulu selama di Fisdas terutama ya, itu kayaknya banyak dibahas di sana. Ini pun sama di sini. Cuma mungkin yang harus hati-hati kalau di sini nanti mungkin ketika penerapan ya. Nanti kalau udah ketemu dengan case seperti apa penggunaannya ini harus. Ini kalau digambarkan dalam bentuk ini ya, apa namanya, grafik ketika percepatannya konstan seperti ini. Jadi selama overtime percepatan itu kan selalu sama yaitu A0 terus seperti ini. Tapi kalau kita lihat berdasarkan dari informasi kecepatan, nah dia akan jadi grafik linear yang dia itu naiknya sama terus. Atau istilahnya kita bisa bilang gradiennya itu kan selalu A0 sama semua. Nggak berubah-berubah gitu karena memang percepatannya atau akselerasinya dia konstan di sini. Tapi ini kalau misalkan kita lihat dari grafik terhadap jaraknya, nah kan persamaannya kan jadi lebih ini ya apa pangkatnya akan naik satu lagi nih yang tadi kan di sini jadi linear, ini naik satu lagi jadi kuadrat. Nah jadi persamaan jadi kuadrat. Kalau kita lihat dari apa informasi jaraknya dia akan berubahnya eh, mengikuti grafik persamaan kuadrat seperti ini. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan ya harusnya nanti ketika melihat ini ya apa namanya kita cuma tahu informasi di awal nih. Misalkan diketahui percepatannya konstan seperti ini. Itu harusnya sudah bisa memprediksi, oh berarti kalau kita lihat secara grafik untuk yang kecepatan dia yang awalnya konstan maka dia akan jadi yang linear ke atas karena dia ada ordernya satu. Kemudian kalau kita lihat dari jarak dia akan naik satu level lagi jadi yang kuadrat seperti itu. Kemudian hati-hati aja nanti kalau ketemu macam-macam ya biasanya tuh eh pertanyaannya kalau yang seperti ini masih yang dasar itu kan kayak misalkan teman-teman ada mobil melaju kemudian mengikuti arah-arah tertentu kemudian teman-teman diminta untuk menghitung kecepatan saat sekian atau kecepatan rata-rata itu harus diperhatikan lagi bagaimana perubahan-perubahannya dan kalau mengerjakan berarti per step ketika sebelum berubah itu yang dikerjakan nanti akan ada contohnya. Nah, ini ya contoh dulu untuk yang uniaxial motion tadi. Misalkan diketahui nih ada seorang pelari, ini ya ada gambarannya di sini. Ada seorang pelari dia eh, lari 100 meter eh, bisa selesai dalam 10 second. Nah, ketika eh, pelari itu mencapai 10 meter pertama, nih ya, 10 meter pertama, kemudian dia dilihat apa namanya perubahannya itu bagaimana. Nah, ini ya, ternyata eh, hasilnya itu bisa digambarkan sebagai suatu fungsi yaitu X atau jarak yang ditempuh oleh pelari tersebut sama dengan 0,46 T pangkat 7 per 3. Nah, ini persamaannya yang didapatkan gitu ya. Kalau kemudian digambarkan bisa teman-teman lihat di sini. Nih, nah, grafiknya seperti ini. Dia adalah grafik jaraknya.
Nah, kemudian kita diminta untuk apa namanya apa ya menghitung lah menentukan kecepatan dan percepatan dari pelari tersebut sa, se 5 detik setelah start. Cara yang paling gampang adalah karena di sini yang diketahui itu adalah persamaannya, maka seperti yang tadi kita bisa melakukan atau kita bisa menentukan velocity dan acceleration itu dengan cara ya udah langsung diturunkan aja. Misalkan tadi dari ini ya ada penjelasannya. Langsung di, kalau misalkan teman-teman mau cari V atau kecepatan maka dia adalah dx per dt. Langsung aja kita turunkan. Dx-nya kita masukkan yaitu 0,46 T pangkat 7 per 3. Ini diturunkan terhadap waktu. Maka di sini yang kita dapatkan adalah ya langsung ya 0,46 dikalikan 7 per 3 T. Nah, di sini pangkatnya berkurang satu nih. Jadi 4 per 3. Nah, ini baru apa namanya untuk V-nya. Kemudian kita mau cari nih V 5 detik setelah start. Berarti di sini V ketika dia T-nya itu sama dengan 5. Ini ya, tapi ada keterangan ya. Instantaneous velocity sama acceleration. Artinya dia sesaat gitu ya. Nah, berarti di sini dia V-nya udah kita langsung masukkan di situ 0,46 dikalikan 7 per 3 itu jangan lupa. Kemudian T-nya kita masukkan 5 pangkat 4 per 3. Nah, ini baru dapat dia berapa satuannya meter per second. Di sini. Ini untuk V-nya. Kemudian untuk percepatannya atau acceleration, dia adalah A. Dia berarti A-nya adalah D. V per dt. Tinggal kita masukkan. Tadi di sini ini ya, V-nya itu 0,467 kalikan 7 per 3-nya belum saya hitung. T pangkat 4 per 3. Kita turunkan lagi terhadap T. Maka hasilnya adalah 0,46 dikalikan 7 per 3 dikalikan 4 per 3 dikalikan T pangkat sepertiga. Berkurang satu lagi ya pangkatnya. Kalau mencari saat dia 5 second ya kita tinggal masukkan T-nya itu 5. Maka kita akan dapat A-nya berapa meter per second kuadrat. Seperti itu. Jadi eh, malah lebih enak kalau kita dapatnya itu berupa fungsi waktu di sini gitu ya. Karena kita diminta untuk langsung mencari kecepatan dan percepatan sesaat. Nah, ini informasinya cukup jelas. Nanti tinggal menghitung yang bagian perkaliannya ini aja. Sama dimasukkan T-nya. Sampai sini apakah cukup jelas? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini sebenarnya di bawah pun ada penjelasannya ya. Tapi dia langsung. Nah, ini yang disamakan ya hasilnya. Cuma di sini nggak saya hitung aja. Nah, kalau tadi ya, pertanyaan itu digambarkan secara visual, saya hilangkan dulu anotasinya. Maka jadinya seperti ini. Jadi awal tuh dia grafiknya adalah ini grafik terhadap jarak terhadap waktu, yaitu X sama dengan 0,46 T pangkat 7 per 3. Tapi kemudian ketika kita mau mencari V-nya, maka akan jadi sebagai berikut. Kemudian turunkan satu kali lagi untuk percepatannya akan jadi seperti ini. Ini ya perubahan grafiknya. Tapi di sini tadi mungkin nggak yang sesuai dengan yang tadi kita punya ya. Kalau tadi kita punya tuh langsung jelas dia T-nya pangkat 2, pangkat 1, dan tidak ada T-nya karena A-nya itu konstan. Kalau di sini karena A-nya tidak konstan, dia berubah-ubah Mas Yan. Makanya secara grafik di sini pun terlihat berbeda. Kayak gitu. Silakan jika ada pertanyaan sebelum dilanjut.
Belum ada, Pak. Oke, cukup jelas ya. Oke, kemudian yang kedua ini ada contoh, nah ini yang umum lagi ya, selain tadi langsung diturunkan begitu, ini yang cukup sering muncul gitu ya. Ini biasanya bahkan sejak SD pun dulu kayaknya ada ya yang seperti ini. Jadi misalkan ada sebuah mobil eh, dikendarai dalam kondisi yang lurus, apa melewati jalan yang lurus dalam waktu 3 menit. Kemudian data data mengenai waktu ini ya, data perubahan kecepatannya terhadap waktu itu di record, direkam. Eh, Perubahannya seperti ini. Jadi ketika awal T0 sampai T1 dia berubah dari 0 sampai 72 kilometer per jam. Kemudian ketika T1 sampai T2 di T2 itu konstan 72 kilometer per jam. Kemudian dari T2 ke 3 dia turun sampai kemudian berhenti. Kemudian di sini kita diminta untuk merepresentasikan perubahan dari kecepatan, posisi, dan juga percepatan sebagai fungsi waktu. Dan kita diminta untuk menghitung jarak yang ditempuh nih selama 3 menit mobil ini berjalan. Maka yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita harus seragamkan terlebih dahulu terkait dengan satuannya. Tadi satuannya untuk kecepatannya dia masih pakai kilometer per jam. Ya, kita masih pakai kilometer per jam, maka di sini harus agar lebih mudah karena untuk waktunya itu adalah dalam satuannya second, maka kita ubah dulu kecepatannya dari kilometer per jam menjadi meter per second. Jadi kita ubah yang awalnya 72 kilometer per jam, kita ubah menjadi meter per second jadi 20. Ini sudah cukup gampang ya, ini kilometer kalian ubah jadi meter, jamnya kita ubah jadi second, maka jadi seperti ini. Kemudian kita lihat nih apa namanya? Tadi kan dikasih informasi di atas mengenai bagaimana perubahan kecepatan dari si mobil ketika mobil itu menempuh jarak dalam 3 menit begitu. Nah, di sini kita bagi dulu ketika ada perubahan-perubahan pada kecepatan mobil itu, yaitu di sini dibagi menjadi 3 bagian. Ketika mobilnya itu apa ya melajunya ada percepatannya yang dia itu positif, artinya di sini dia naik nih kecepatannya, yaitu ini adalah apa area 1. Kemudian ketika dia konstan 72 kilometer per jam atau 20 meter per second, ini konstan di area 2 dan di area 3 yaitu ketika mobilnya mulai melambat dan berhenti. Ya, di sini. Di sini semua kita sudah bicaranya dalam satuan meter per second untuk kecepatan dan second untuk waktunya. Jadi agak berbeda dengan yang grafik yang pertama tadi. Kalau grafik yang pertama ini satuannya masih kilometer per jam, kemudian T-nya masih menit. Kemudian kalau di sini sudah seragam semua meter per second. Ini adalah langkah yang cukup penting biar kemudian teman-teman nggak salah untuk menginputkan ya, menginputkan informasi mengenai parameter yang ada. Oke, untuk yang pertama di sini adalah ketika percepatannya dia positif ya. Percepatannya positif di situ dan kita lihat dia ada linier. Nah, berarti di sini kita bisa eh, tuliskan sebagai A plus BT. Dengan T ini ada karena dia adalah fungsi waktu, dia dituliskan sebagai A plus BT. A-nya, karena A-nya di sini dia mulai dari nol nih, dia mulai dari keadaan berhenti, maka kecepatan awalnya dia nol untuk A-nya di sini. Sedangkan untuk B-nya di sini adalah gradien dari grafik ini. Ada yang masih ingat bagaimana mencari gradien? Bagaimana?
Gradien dari kalau dari grafik ini gradien ketika di area satu nih. Bagaimana caranya? Ayo, untuk mencari gradiennya, nah, harusnya udah cukup ini ya, familiar udah sering kali ketemu nih sejak SD, SMP, SMA, bahkan ketika kemarin di Matek kayaknya ada juga. Untuk mencari gradien di area satu ini bagaimana caranya? Mungkin menggunakan rumus gradien yang Y2 dikurang Y1 per Y dikurang Y1 itu bukan ya, Pak? Bisa, kalau di sini berarti kira-kira berapa? Nah, kalau di Berarti grafik ini, 20 kurang Y-nya di 6. sini V, berarti X-nya T. 20 kurang 0, 20 kurang 0 per T kurang 0. Sama dengan 30 kurang 0 dikurang T kurang 0 per T kurang, eh, Y20 per T, 30 per, 20 per Y, 30 per X, berarti sama dengan 2Y sama dengan 20 T dikurang 30. Kurang tepat nih. Kurang cepat. Hati-hati untuk ini menentukan titiknya. Nih tadi tadi udah benar di awal. Jadi kalau ini kan dia kelihatan nih, dia gradiennya dia memotong titik 0,0. Otomatis persamaan garisnya di sini dia nggak ada nih. Kayak misalkan persamaan ini ya, V sama dengan A plus BT. A-nya itu 0 pasti. Karena A itu adalah titik perpotongan dengan sumbu eh, Y-nya di sini. Dia nol pasti. Nah, B-nya kita mencari gradien tuh langsung delta Y per delta X. Delta Y-nya berarti selisihnya dari yang paling bawah dengan yang paling atas, yaitu 20 ini. Kemudian dibagi dengan delta X-nya, perubahan di sumbu X-nya. Sumbu X-nya adalah perubahan T di sini. Jadi 20 per 30. Ini selisihnya. 20, 20 men 0 per 30 men 0. Jadi dia gradiennya adalah 20 per 30 atau 0,67. Tapi coba cek ya ke bawah. Nah Pak. ini ya 0,67. Jadi kita semacam mungkin boleh ikut yang punya Naila tadi ya. Jadi semacam mencari persamaan garisnya itu boleh juga. Atau kalau mau langsung seperti saya tadi itu juga bisa. Jadi eh, apa istilahnya teman-teman harus notice bahwa di sini untuk A itu adalah perpotongan dengan sumbu Y. Jadi potongnya itu pas berapa? Kalau ini kan pas nol ya. Jadi A-nya itu pasti nol di sini. Dan B-nya itu adalah gradien dari garis ini. Yang kalau di sini adalah 20 men nol per 30 men nol, yaitu 2 per 3 atau 0,67. Kayak gitu juga bisa. Atau ikut punya Naila pun tadi hasilnya pun harusnya sama ya. Atau mungkin ada yang masih bingung. Perlu diulangi mungkin untuk masih bagian ini ya. Masih yang kita di area satu ini. Silahkan. Bisa lanjut. Ya, Pak, lanjut. Lanjut ya. Silakan ya kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, kurang jelas, silakan tanya. Nggak apa-apa. Ini susahnya kalau online seperti ini ya. Atau nanti kalau minggu depan kita ketemu di kelas ada beberapa hal yang masih bingung perlu dibahas silahkan ditanyakan nggak apa-apa, lebih baik kalau saya mengulangi apa yang teman-teman masih bingung daripada kita next lanjut ke apa chapter berikutnya tapi masih bingung nih ternyata yang sebelumnya karena akan terus ada kaitannya begitu, apalagi ini kan masih masih yang linear ya,
masih yang translasional ini jauh lebih mudah. Nanti kalau ketemu yang angular itu akan jauh lebih rumit tuh. Karena nanti akan muncul trigonometri karena akan ada sudut di sana. Kalau di sini masih belum ada. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita udah dapat nih persamaan pertama di sini nih untuk kecepatannya. Untuk yang di bagian area 2 di sini udah kelihatan bahwa dia kecepatannya itu konstan, yaitu 20 meter per second nih kalau di sini. Jadi kita masih tidak perlu menghitung di area ini. Baru kemudian untuk area 3 nah ini berbeda ya. Mungkin sedikit berbeda, hati-hati. Kalau di area 1 dia gradiennya positif, nah kalau di area 3 gradiennya itu negatif, yang artinya nanti untuk si apa ya percepatannya dia akan mengalami ini ya apa eh, negatif acceleration, artinya percepatannya eh, bernilai negatif, yang dia itu artinya melambat begitu. Jadi hati-hati, rumusnya pun sama seperti ini, tapi kalau yang ini saya sarankan menggunakan yang mirip tadi yang Naila sampaikan. Jadi kita pakai persamaan garis, bagaimana kita mau mencari persamaan garis linear. Itu akan jauh lebih mudah. Tidak ada penjelasan. Kalau sini langsung dihitungin tiap masing-masing fasenya ya. Bisa boleh seperti ini atau dihitung di akhir pun juga boleh. Atau mungkin coba nanti saya ini jelaskan kalau udah jadikan satu. Nah ini kalau di sini dikasih penjelasan ya seperti ini. Ini mencari dijadikan persamaan garisnya, dapatnya adalah ini, yaitu V sama dengan 60 min 0,33 T. Baru kemudian ketika dapat persamaan-persamaan itu digunakan untuk mencari ini jarak yang ditempuh, totalnya berapa, sama percepatannya. Bisa. Nih ya. Saya akan coba tunjukkan kalau caranya langkah per langkah. Tadi kan misalkan eh, anggap aja ini lurus ya garisnya. Ini T, yang di sini V, ini tadi di sini angkanya 20, ini 0, berarti berapa ya? Di sini kan karena tadi setengah detik, ini di sini 2 menit, ini 1 menit. Oke. Di sini tadi dia adalah area 1, di sini area 2, di sini area 3. Di area 1, tadi kan kita tahu nih kalau untuk apa percepatan, dia kelihatan nih dia ada garis linear, berarti di situ percepatannya dia pasti konstan ya, percepatannya dia konstan, kemudian untuk V-nya dia berubah seiring waktu. Nah dia rumusnya adalah V0 plus AT tadi ya sebenarnya, atau kalau tadi di rumus di bawah tadi V-nya itu bisa ditulis sebagai B plus oh A ya, A plus BT. Kalau ada seperti ini adalah yang perpotongan dengan
sumbu Y. Berarti kalau di sini kan dia perputaran sumbu Y-nya dia nol. Berarti di sini A-nya itu sama dengan nol. B-nya, yang B-nya itu adalah gradien garisnya. Yang artinya di sini kalau untuk V-nya dia itu nol plus gradien garisnya dapat dari mana? Gradien garisnya, ingat rumusnya M itu adalah delta Y per delta X. Di sini kita tulis saja ya, delta Y per delta X T. Delta Y-nya 20 men nol, delta X-nya 30 men nol. Ini ada T-nya. Jadi dia 2 per 3 T. Ini untuk di apa area satu. Di area satu kita juga bisa langsung mencari ininya apa namanya area yang ditempuh. Untuk X-nya di sini kita bisa ada dua dua cara ya. Dengan cara kemudian kita melakukan integral PDT, T-nya mulai dari T0 sampai dengan T. Jangan lupa di sini X0-nya karena dia dari keadaan berhenti, berarti dia mulai dari 0 ya. Nah, di sini nggak saya tulis. Ini harusnya ada 0 plus gitu ya. Karena nolnya itu dalam keadaan tadi ya, awalnya dia berhenti. Maka di sini bisa kita tulis T-nya itu mulai dari 0 sampai 30, V-nya itu 2 per 3 T dt. Ini bisa kita tulis sebagai 2 per 3 kali setengah T kuadrat 0 sampai 30. Ini habis. Di sini tinggal sepertiga, T-nya 30 kuadrat. 30 kuadrat itu 900 bagi 3, di sini 300. Coba kita cek tadi benar. Nah, ini ya sama ya. Ya, 300 di sini. Nah, caranya pun sama. Ya, dari 300 meter untuk area satu. Sekarang coba kita ke area 2. Di area 2 di sini cukup karena kecepatannya itu konstan, berarti dia A-nya itu 0 karena V konstan. Terus kemudian setelah itu eh, V-nya dia konstan di 20 meter per second. Kemudian terkait dengan jaraknya. Kalau jaraknya di sini berarti V dikalikan T. V-nya itu tadi kan 20. T-nya ya ini selisihnya berapa? 120 min 3. Jadi di sini 20 kali 90 1800. Cukup mudah yang dua. Nah, yang tiga ini yang cukup challenging karena dia kita nggak bisa tahu memotongnya ini di berapa. Nah, berarti di sini kita harus tulis dulu A-nya. Dia konstan ya karena dia garis lurus. Tapi ini jangan lupa ini negatif karena arahnya ke bawah ya. Jadi kita bisa pakai ini juga yang rumus yang sama kayak tadi gitu. Kita akan pakai dua dua ini ya untuk mencari A dan B itu kita pakai substitusi eliminasi. Jadi ketika V-nya 20 berarti kan dia 20 itu pas waktu di sini ya, di awal di sini. Ketika V-nya 20 dia itu A plus B dikalikan T.
Satu lagi ketika V-nya itu waktu di bawah sini. Artinya dia ketika nol. Oh, ini T-nya harusnya dimasukkan langsung ya. T-nya ini kalau di sini ini berarti 120. Yang di sini 108. Nah, baru kemudian di sini kita coba eliminasi. Nah, dieliminasi, di sini dia 20, A-nya habis ya. Di sini tinggal min 60 B. B-nya adalah 20 per min 60 atau min sepertiga. Untuk A-nya, nah ini kita pakai persamaan yang kedua itu yaitu 0 sama dengan A plus B kalikan 180. 0 sama dengan A plus B-nya min sepertiga kali 180. Jadi A-nya itu min 6. A-nya 6. Nah, berarti persamaan untuk yang garis ini ya, di area 3, itu adalah A 60 plus BT. B-nya itu min sepertiga T. Nah, kita dapat nih persamaannya. Oke. Setelah itu, seperti tadi, jangan lupa di sini untuk ini ya. Dari sini sebenarnya kita dapat informasi bahwa untuk A-nya itu sama dengan si B itu, yaitu min sepertiga meter per second kuadrat. Sedangkan untuk X-nya, nah ini, X-nya ini cukup agak sedikit berbeda. X-nya kan tadi kita harus tahu dulu nih jarak yang ditempuh sama dia, eh, kita anggapnya dari T0 sampai T, VDT. Ini kita anggap dia mulai dari 0 ya di sini. T-nya dia mulai dari 120 sampai 180. Untuk V-nya 60 min sepertiga T, dt. Maka hasilnya adalah setengah kali 60 T kuadrat min sepertiga dikalikan, oh salah salah, salah. Ini harusnya T aja ya. Di integral di sini jadi 60 T min sepertiga dikalikan T-nya jadi setengah T kuadrat. Kita masukkan 180 dan 120. Nah, baru kemudian kita inputkan di sini 60 kali 180 min seperenam kali 180 kuadrat min hanya 60 kali 120 min seperenam dikalikan 120 kuadrat. Nah, ini hasilnya. Ini saya langsung ini ya lihat tadi. Ya, 2694. Jangan lupa kalau di sini tadi ya, posisi awalnya dia ada X2 yang tadi aja yang kelewat ada satu. Di sini ada X dari yang X2 tadi plus, jadi di sini ada sudah ditambahkan dengan hasil dari X2, yaitu X2 itu adalah 1800 dari hasil yang area 2 ditambah dengan 300 dari area 1. Ini yang dari area 2, ini dari area 1 jadi 2100 meter. Nah, hasilnya ini kalau untuk S3. Ya sama ya. Kalau kemudian kita diminta untuk menggambarkan ya,
bagaimana perubahan dari si eh, jaraknya. Nah, ini perubahannya seperti ini. Kemudian kalau untuk percepatannya, nah dia karena konstan-konstan tadi ya, jadi teman-teman bisa lihat ketika yang di area satu, eh, di area satu dia 0,67, kemudian ketika lurus tadi area 2 konstan dia 0, baru kemudian di area 3 dia negatif, minus 0,33. Seperti ini. Nah, ini ada lagi contoh yang lain. Kalau misalnya ada orang ski, ini lebih rumit lagi ya. Karena miring, tapi jangan jangan terkecoh sama miringnya. Jadi miringnya di sini nanti mungkin sudut itu digunakan untuk menghitung jaraknya saja. Tapi kalau untuk area yang dilewati dia, ini udah ngikutin aja yang bagian miringnya. Nah, ini caranya sama persis seperti yang sebelum. Ada contoh yang lain ini free fall. Saya akan skip bagian itu. Kita masuk yang biaksial. Nah, jadi kalau yang uniaksial itu di apa namanya? Tadi arahnya cuma satu gitu, satu di satu arah saja ininya gerakannya. Nah, kalau biaksial di sini nanti ada dua arah. Akhirnya kita harus memperhitungkan terkait dengan eh, apa ya semacam proyeksi X dan Y begitu. Nah, ini ada gambarannya seperti ini. Jadi kemudian kalau di sini konsep vektor terpakai semua. Kalau kayak seperti ini, dia ada satuannya, IJ-nya, atau menghitung panjangnya resultannya, atau si jarak besarnya dari tadi tergantung ya, bisa jadi itu berupa dari kecepatan ataupun percepatan, itu bisa juga. Sebenarnya ke bawah itu sama persis, cuma di sini hanya ada dua variabel yang kita perhatikan gitu saja, yaitu X dan Y, sisanya sama, nggak ada perbedaan yang signifikan. Kan ini AX A-nya jadi dua ada AX dan AY yang dia itu merupakan turunan kedua dari X dan juga Y atau bahkan kalau yang tiga dimensi nah ini tambah satu parameter lagi tapi sama semua nggak ada bedanya nah, ini contoh kalau misalkan ada yang dua ini biaksial tapi dengan percepatannya dia itu konstan sama persis seperti yang tadi tapi bedanya adalah indeksnya yang X sendiri yang Y sendiri. Jadi cuma seperti itu aja. Jadi kalau misalkan mau dibawa ke yang sumbu apa namanya ke area ke yang dua dimensi atau tiga dimensi, bedanya adalah komponennya dia bukan cuma lagi satu, tapi ada dua atau tiga. Terus kemudian di sini ada penjelasan mengenai ini ya, tambahan terkait dengan adanya pengaruh percepatan begitu. Kalau percepatannya di sini nanti dia apa namanya eh, negatif atau dia mengalami perlambatan ya berarti untuk A-nya itu nilai negatif dia langsung ada minus begini yang artinya bisa kita lihat kalau di sini contoh di apa kecepatan ketika dia mengalami perlambatan atau A-nya bernilai negatif otomatis dia akan mengurangi dari kecepatan sebelumnya nah dia udah jelas akan berkurang untuk yang Y pun juga sama. Selanjutnya ada pergerakan proyektil. Nah, ini yang biasanya ini kalau membentuk apa membentuk suatu mau mencari titik maksimum yang bisa diraih oleh suatu benda ketika ditembakkan, sudutnya itu harus berapa. Nah, ini baru eh, yang seperti ini. Ada pengaruh gravitasi begitu. Nah, karena ini sekarang sudah membentuk sudut walaupun ini ya walaupun dia geraknya itu adalah gerak
translasi, tapi karena dia ini ada membentuk sudut nih di sini ya. Jadi dia bergeraknya tuh belum masuk rotasi sebenarnya, tapi dia apa ada pengaruh sudut di sini. Nah, ini penjelasannya. Karena ada pengaruh tadi dia membentuk sudut nih dari sumbu X, maka yang terjadi seperti ini. Jadi si apa terutama ini ya V-nya itu akan berubah karena V-nya di sini dia apa bisa harus kita proyeksikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y dan kita bisa tahu nih seperti apa nanti ada pengaruhnya gitu ya sudutnya itu terhadap komponen di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, ini contoh misalkan eh, ini ya, ada yang seperti ini, kemudian dia dimulai dari titik 0,0,0, dia akan mencapai titik tertinggi di area 1, itu setinggi H, kemudian dia akan landing di titik nomor 2, dengan jarak dari awal ke titik landing itu adalah L. Nah, di sini biasanya yang sering diminta adalah mencari H dan L ini, gitu. Dan ini bentuknya dia simetris. Dan dianggapnya kalau yang kayak gini tuh nggak ada pengaruh apa gesekan dengan angin dan lain sebagainya. Oke, nah kalau misalkan kita mau mencari titik maksimumnya, ketika kita mencari titik maksimumnya berarti 0 sampai 1. Jadi ketika di awal sekali atau di sini adalah VY1, di titik 1 itu karena dia posisinya pas di bawah ya, berarti Y-nya kan sama dengan 0 nih di sini. Apa VY-nya sama dengan 0. Nah, makanya di sini untuk VY1 itu dia 0. Jadi untuk T1-nya atau startingnya di awal ya dia itu adalah V0 sin theta per G. Ini berapa? Baru kemudian untuk mencari hanya atau titik yang paling tingginya itu dia ini ya yang dilihat adalah yang di sumbu Y-nya. Jadi di sini V0 sin theta T1 dikalikan dengan T1 min setengah GT kuadrat. Jadi percepatannya mengalami penurunan. Jadi untuk hanya sendiri dia akan didapatkan dari ini. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Untuk ininya ya. Apa? Kita masukkan apa T-nya di situ. T1-nya kan udah kita punya nih. Kita inputkan ke persamaan ini. Akan dapatkan ini. Nah, kemudian untuk yang titik 2 dan terjauh nanti untuk menghitung L-nya. Kalau L-nya nanti yang dilihat adalah sumbu X-nya. Makanya yang dipakai di sini pakai cos. Pertama untuk menghitung L-nya. Tapi kemudian ini di T2-nya substitusi nih ya untuk mencari L-nya. Dilihat teman-teman hati-hati ya di sini. Ini mungkin saya kasih penjelasan sedikit. Kenapa itu bisa berubah jadi sin 2 theta? Nah, ini ada ini ya triknya. Tadi kan di sini L-nya eh, untuk L-nya dia kan V0 cos theta T2. Sedangkan T2 itu cos theta T2 itu adalah 2T1. Kenapa 2T1? Karena ini apa namanya? eh dia tadi yang simetris tadi itu sehingga akhirnya dia dua kalinya di sini. Di sini kita bisa masukkan ini cos theta T T1-nya itu 2V0 sin theta per G. Maka di sini kita bisa tulis V0-nya kuadrat. Dua yang ini saya tulis di depan. Kemudian itu ada 2 sin theta cos theta. Ini per G. Makanya ini jadi 2 V0 kuadrat. 2 sin theta cos theta. Ini sama dengan sin 2 theta per G. Nah inilah kenapa jadi ini. Nah, hati-hati yang seperti ini ya. Dia nggak bukan lagi yang cuma theta, tapi untuk menghitung jarak terjauhnya dia pakai sin 2 theta.
Nih ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ketika kita mau menghitung jarak terjauhnya berapa sih, harus berapa sih sudut yang kita tentukan biar dapat jarak terjauh. Nah, ini tuh digambarkan ya. Di sini digambarkan bahwa ternyata kan dia sin 2 tetanya harus maksimum nih biar dapat jarak terjauh. Sin 2 teta maksimum itu didapatkan ketika tetanya itu adalah 45. Karena lebih dari 45 nanti dia turun lagi gitu. Jadi di sini untuk biar dapat jarak terjauh ya sudutnya tadi yang harus digunakan untuk proyektil ini adalah 45 derajat untuk mendapatkan yang terjauh. Nah ini ya gambarannya. Sekarang kalau contoh aplikasinya pada atletik. Nah di sini atletnya dia harus loncat dengan jarak horizontalnya dia 8 meter untuk yang X-nya. Kemudian atletnya itu airborne tuh berarti yang dia di atas air, di atas air, di atas udara dia selama 1 second. Kemudian kita diminta untuk menghitung eh, kecepatan ketika take off-nya dia berapa, sudutnya dia berapa, dan tinggi maksimumnya dia berapa. Jadi di sini nih ya diketahui kita tahu nih jarak maksimumnya L-nya itu berapa sama waktunya yang dibutuhin dari 0 sampai 2 ini berapa. Kemudian kita diminta untuk menghitung V0 kecepatan awalnya take off-nya, tetanya sudut ketika dia lepas landas ini dan titik tertingginya begitu. Nah, dari informasi ini sebenarnya ini kita bisa mulai dari titik yang terjauh ini untuk dapat dapat kecepatan yang ada di sumbu X nih. Kan tadi ya kalau kita mau lihat yang titik terjauh kita melihat kecepatan yang di awal nih dari sumbu X-nya, tapi kalau titik tertinggi kita lihat yang dari sumbu Y-nya. Makanya di sini itu dipakai X2 sama dengan X0 plus Vx0 kalikan T2 dengan ini ya full kalau T2 itu adalah yang 1 second, tapi kalau sampai puncak itu dia setengah. Tapi yang di sini kita pakai yang 1. Vx0-nya kita mau cari X2-nya itu adalah titik terjauh tadi, yaitu L, dan X0-nya itu awalnya dia karena dia keadaan diam, dia posisi awalnya. Maka di sini Vx0-nya dia adalah 8 dibagi 1, artinya 8 meter per second. Baru kemudian kita masuk ke apa yang Y, bagian yang Y untuk menghitung yang VY0 di sini. Ketika sampai di Y2, Y2 itu berarti yang paling ujungnya di ujung di sini Y2-nya itu 0 karena dia sejajar dengan tanah tadi itu. Y2-nya 0, Y0-nya juga 0. VY0-nya kita mau cari T2-nya kan dia karena sampai di ujung dia 1 tadi masa apa waktu di airborne. Kemudian setengah GT2. Ini kita masukkan semua dapat bahwa VY0-nya 4,9 kalau pindah ruas dapat di sini. Baru dengan informasi Vx0 dan Vy0 kita bisa tahu nih V0-nya berapa pakai yang mencari resultan seperti ini didapatkan V0-nya itu 9,4 meter per second. Kecepatan lepas landas atau take off speed tadi ya istilah. Baru kemudian di sini untuk ini ya kalau teman-teman masih ingat kita mau cari tahu sudutnya nih. Kita tahu nih ada Vx0 tadi 8, Vy0 ini 4,9. Nah, kita mau cari V0 itu kan ini ya, kalau dia ada begini, ini sudut.
Ini kita diproyeksikan. Ini ada ini V0. Nah, di sini adalah V0X, di sini ada V0Y. Maka contoh misalkan kita pakai V0X, maka dia adalah V0 cos theta. Nah, kita bisa cari ini di sini. V0X dia adalah atau Vx0 ya. Vx0 itu adalah 8. V0-nya tadi itu adalah 9,4. Kita mau cari cos theta. Sedangkan cos theta kita bisa dapat 8 dibagi 9,4. Tetanya, ini tinggal dihitung nih, arcos. Cos dari itu berapa? Nah, setelah dihitung, akan didapatkan sudutnya itu adalah 31,7 nih di sini. Baru kalau sudutnya udah tahu, akhirnya kita bisa main di yang titik tertinggi tadi itu, yaitu di sini pakainya Y1, Y0-nya itu ketika di 0, titik 0 tadi dia 0, VY0-nya kita tahu 4,9 setelah dihitung, T1-nya, nah ini hati-hati, T1 itu adalah setengah dari T2, yaitu 0,5 di sini, sisanya dimasukkan. Sehingga tinggi maksimum yang bisa dicapai itu adalah 1,2 meter. Hati-hati dengan yang rumus sebelumnya. Ini ya, kalau yang rumus sebelumnya itu adalah Y2 di sini, tapi yang kita lihat cuma yang apa namanya tingginya ya, Y-nya. Gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain, misalkan ini tolak peluru. Nah, ini kalau yang sekarang kalau tolak peluru dia tingginya nggak sama nih, tinggi mula-mulanya dia ada H0 nih, hati-hati yang seperti itu. Nanti coba teman-teman pelajari sendiri untuk yang ini, tapi konsepnya sama ya. Atau ini diver nih yang kemarin sempat saya kasih tunjuk apa namanya eh contohnya. Tapi kalau di sini diminta untuk menghitung yang mirip dengan tolak peluru tadi posisi. Oke. Nanti kalau ketemu yang di 1 jam, saya akan membahas beberapa contohnya ini ya. Jadi kita skip dulu. Kita masuk ke yang kinetics. Sebelum lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin saya kayak bukan bingung juga sih Pak, lebih ke gimana susah ngingetnya kalau rumus-rumus yang apa P yang atas-atas tadi itu ya kecepatan-percepatan yang ada 3 rumus itu Pak. Susah ngingetnya. Iya, konsepnya juga kadang suka ketukar-tukar. Hati-hati, pokoknya gini ya, urutannya itu dimulai dari ini. Saya kasih notes. Jadi awal itu yang harus kita pegang tadi konsep bahwa eh, ketika kita tahu mulai dari ini ya, yang paling tinggi yaitu percepatan, dia itu adalah turunan dari kecepatan, yang kecepatan itu juga merupakan turunan dari eh, apa jarak atau displacement. Kalau ini mau cari yang lain, ini dikembalikan seperti ini, nah itu harus dipakainya integral. Pertama konsep ini dulu. Baru kemudian ketika konsep ini sudah nangkep, nah bisa teman-teman terapkan untuk tadi ya. Saya sendiri pun mungkin nggak yang hafal banget rumus-rumus yang tadi. Tapi dengan konsep ini saya bisa membangun rumus-rumus tadi. Contoh misalkan ini. Apa dulu ya? Oh mungkin ini deh. Kalau saya mau cari jarak, itu kan saya harus mencari eh, integral dari kecepatan nih. DT. Jangan lupa T0 sama T1. Tapi jangan lupa bahwa X di sini sebenarnya dia ada punya nilai awal gitu. Makanya di sini harus ada tambahan. Di sini X0 plus ini. Yang ini kemudian kalau kita jabarkan sebenarnya X sama dengan X0 plus
V kalau diturunkan terhadap T kan jadi VT aja. Dengan T-nya itu adalah mulai dari T0 sampai T1. Nah, selesai rumusnya ini. Tapi kalau kemudian mau dilanjut nih dari si kecepatan sampai ke sini. Nah, dia A itu adalah pertama integral V dt. Jangan lupa kalau A itu ada, ya ada awalnya juga ada V0-nya. Maka yang terjadi adalah V0 plus VT untuk A. Tapi kalau misalkan kita mau mencari ini nih hubungannya sama jarak, maka kita harus ingat juga bahwa V itu adalah eh, integral X. Nah, ini dari T0 sampai 1. Semoga nggak keliru. Ini di sini adalah tarik ada yang sedikit keliru erasernya. Ini masih yang awal ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan yang jarak, kita harus mulai dari sini nih sebenarnya. Atau tadi yang mungkin pakai yang di sini aja. Rubisnya. Tadi ada kayaknya. Sebelum masuk ke rumus-rumus ini. Apa contoh-contohnya tadi. Nah, ini. Nah, ini. Ini yang tadi barusan saya kasih tunjuk itu yang ini nih. Ini ya kan. Eh Tadi dengan integral itu kita bisa dapat V itu V0 plus AT. Tapi kemudian kalau kita mau menghitung X, kan dia sebenarnya bisa juga kita dapatkan dari yang posisi awalnya dia berapa, plus integral V dt. Ini yang kemudian kita masukkan, harus kita masukkan V-nya itu dari sini. V0 plus AT dt, baru kita pecahkan satu-satu. Ini integral V0 dt plus integral AT dt. Nah, ini di sini X0, di sini V0 T. Yang di sini ada T nih ya, jangan lupa dia akan muncul akhirnya setengah. Nah, T kuadrat. Nah, udah. Ini. Jadi istilahnya em, informasi yang dibutuhkan itu tadi apa hubungannya satu sama lain dulu, habis itu baru bisa diturunkan untuk dapat persamaan-persamaan yang lain. Nanti ini ya kalau mungkin untuk ujian pun jangan khawatir informasi yang kayak gini yang basic saya akan kasih sih sediakan. Cuma mungkin tadi macam kumpulan rumus begitu. Saya nggak berharap teman-teman istilahnya apa ya hanya bisa memakai rumusnya, tetapi harus bisa istilahnya memahami dan menerapkan. Kalau misalkan case-nya seperti ini, harus pakai yang mana, mana sih rumusnya, sama seperti yang tadi. Ketika ada kasus yang proyektil tadi itu, eh, harus tahu kalau misalkan ketika kita mau menghitung jarak terjauhnya dia, nah itu berarti informasi yang kita pakai adalah yang sumbu X begitu. Maksimumnya dia berapa. Tapi kalau untuk mau mencari yang titik tertinggi, tertingginya itu pakai informasi dari sumbu Y. Tetapi ini ada tapinya juga. Kita juga bisa memanfaatkan informasi di sumbu Y untuk menghitung
tadi misalkan apa namanya yang di proyektil tadi ada contohnya ya. Nah, ini mana tadi? Nah, ini ya. Kita misalkan untuk mencari yang paling jauh, mana tadi dicontoh ya tadi. Dengan memanfaatkan yang sumbu Y. Karena dianggap yang sumbu Y di titik yang terjauh pun dia nilainya nol. Nah, itu karena kita dapat informasi itu makanya bisa kita manfaatkan. Mana tadi itu? Nah ini ya. Di titik terjauhnya dia, Y2, itu langsung tahu bisa tahu nol. Karena untuk yang paling tinggi kan kita nggak tahu nih tadi itu berapa nih H yang mau kita cari kan. Makanya di sini kita cari Y2, pakai informasi Y2 dulu, baru kemudian kita eh, next step untuk menghitung. Kalau di contoh tadi itu T2 diketahui ya, karena apa selama airborne dia adalah 1 second, makanya bisa langsung digunakan untuk menghitung. Tadi mana ya contoh? Di atasnya kah? Jadi bisa langsung dipakai. Kayak misalkan di sini ya, kita bisa tahu kalau di titik nol itu jelas kondisi awalnya X0, Y0 itu dia bernilai nol. Tapi ketika di ujung sini tetap nih X0, Y0 juga bernilai nol. Di puncak, ketika posisinya di puncak, dia itu hanya ada informasi mengenai Vx0 saja. Vy0-nya dia bernilai nol karena udah sampai titik maksimumnya. Dia di sini berapa? Kayak begitu. Jadi harus di apa ya difahami kalau udah sampai titik tertinggi dia nggak bakal bisa naik lagi, otomatis informasi untuk naik itu nol dan dia hanya bisa maju sumbu X saja. Makanya dia cuma punya Vx-nya saja di titik satu di sini. Gitu. Bisa dipahami. Oh ini yang tadi ini, oh nah ini ya. Bisa Pak. Oke. Nah, yang tadi Y2-nya dia nol untuk dapat VY0 nih. Ketika kita udah punya VX0 dan VY0, kita bisa cari V0-nya. Take off speed-nya tadi. Take off speed-nya diketahui, baru kita dapat sudut tadi, mau menghitung sudut. Sudut diketahui, baru kemudian kita menghitung titik tertingginya atau H-nya itu berapa. Dengan, nah ini jangan lupa, yang dipakai adalah VY0-nya. Karena untuk menghitung yang sumbu apa titik tertinggi kita pakai yang y-nya begitu. Tapi kalau untuk yang terjauh kita pakai informasi mengenai x. Nah, ini titik terjauhnya kita pakai yang x. Oke. Nah, ini saya nggak yakin cukup ini ya yang kinetik, tapi mungkin sekilas saja. Kalau yang tadi kan semua berkaitan dengan benar-benar ini apa ya posisi, sudut pun ada sedikit perpindahan, kecepatan dan percepatan. Nah, untuk yang kinetik ini semua yang berkaitan dengan gaya. Jadi kalau yang di sini bisa dianggap mulai dia yang dari 1 dimensi, 2 dimensi, sampai yang 3 dimensi, sama seperti yang vektor sebelumnya, mereka juga bisa diproyeksikan. Ada vektor satuannya, dan kemudian untuk menghitungnya pun pakai yang seperti ini. Nah, ada beberapa case kalau misalkan dia kecepatan apa gayanya itu konstan. Kalau gayanya konstan, dia akan seperti apa? Nah, mungkin akan jelas kalau udah masuk ke tadi ya, ke contoh ya. Kalau gayanya konstan,
Biasanya tergantung nih arahnya kemana, cuma satu arah aja, yang ke arah sumbu X kah atau sumbu Y karena satu gerakan tertentu ya. Atau kalau dia di bidang miring membentuk sudut, nah itu akan berbeda. Ada kalanya kalau dia gayanya itu dalam fungsi displacement-nya yang kadang agak agak rumit karena selama ini kalau kita berproses menghitung gaya itu akan dalam fungsi waktu, tapi di sini dia dalam fungsi displacement atau jarak sehingga yang terjadi adalah harus harus kita terapkan kaidah rantai seperti ini atau istilahnya apa ya, turunan yang implisit begitu. Tapi ini jarang terjadi ya, akan lebih mudah kalau dia dalam fungsi waktu. Kita akan coba ke contoh. Nah, ini. Kalau ketemu yang seperti ini, seperti yang kemarin, cara yang paling gampang adalah ya kita buat free body diagramnya. Jadi istilahnya kalau ada ini ada balok ditarik sama orang dengan suatu tali dan talinya membentuk sudut tertentu. Nah, kita diminta untuk menghitung percepatan dari si baloknya ini berapa sih begitu. Di sini ini ada friction dengan permukaan dengan mu-nya 0,2. Jadi di sini kita tulis dulu semua informasi yang kita ketahui. Jadi ada tegangan tali. Ini adalah satu gaya yang bekerja di sini. Dia diproyeksikan ke sumbu X TX, sumbu Y TY. Hati-hati jangan lupa ada W, yaitu gaya berat dari si baloknya. Kemudian ada frictionnya, ada kecil di sini. Setelah itu kita udah nulisnya free body diagramnya, kita udah bisa mulai menghitung percepatannya. Di sini karena dia bergeraknya itu searah dengan sumbu X, maka sigma FY-nya itu sama dengan 0. Yang artinya di sini gayanya untuk yang Y-nya kan ada W, ada TY, ya, ada W ini gaya beratnya dari si balok, ada TY itu apa namanya proyeksi dari T ke sumbu Y sama gaya normal dari si baloknya yaitu ini arahnya ke atas. Maka di sini N itu sama sigma F sama dengan FY sama dengan 0, ya N plus TY min W sama dengan 0. Kemudian ini yang sisanya selain N dipindah ruas jadi MG min T sin theta karena disumbu ya tadi ya. Kenapa kok disisain N? Karena N nanti ini yang akan kita pakai untuk ini apa namanya menghitung gaya gesek atau mu dikalikan dengan N. Nah itu N-nya udah dapat, maka F-nya adalah mu dikalikan hasil N-nya itu. Oke, itu yang di sumbu Y ini udah. Di sumbu X, nah jangan lupa kalau sumbu X sekarang ada percepatannya karena arah geraknya itu adalah di sumbu X untuk gerak baloknya. Maka sigma Fx sama dengan M kalikan AX. Ada dua gaya yang bekerja, ada TX yang dia asalnya dari tegangan tali yang diproyeksikan ke sumbu X, sama F kecil yang merupakan gaya gesek dari baloknya. Aturannya sama ya, kanan atas dia positif, kiri bawah dia negatif. Jadi di sini TX min F sama dengan MAX. Dari sini nanti bisa diketahui AX-nya adalah sebagai berikut. Nanti T-nya itu adalah proyeksi T di sumbu X, T cos theta, dan F-nya dapat dari tadi, yang mu dikalikan MG min T sin theta. Setelah itu baru disubstitusi, dapat percepatannya itu adalah 0,94 meter per second kuadrat ke arah arah gerak si balok seperti itu. Jadi cukup ini ya straightforward, hati-hati teman-teman sama gaya-gaya yang bekerja di sana. Tuh. Jadi di sini ya saya tulis ulang sigma fx nya itu sama dengan m kalikan ax. Kalau sigma fy-nya dia 0 karena nggak geraknya cuma di sumbu x saja. Nah, ini yang di sigma FY ini ada tiga gaya yang bekerja, yaitu ada N, ada TY, dan W. N-nya itu adalah W min TY. Baru kemudian yang untuk ini, sigma FX itu adalah
TX min F gaya gesek. Ini adalah M dikalikan AX. Kemudian untuk cari percepatannya, itu adalah TX min F per M. TX dia adalah T dikalikan cos theta, sudut yang dibentuk oleh tali, min F itu adalah mu dikalikan gaya normal. Gaya normalnya adalah W, min T, yaitu adalah T sin theta. Nah, ini dibagi semua dengan M. Nah, baru teman-teman substitusi di sini dapat di sini hanya berapa meter per second. Nah, jangan lupa ini diberi arah ke kanan atau X positif. Ada dua istilah lagi yang bakal sering ditemui, yaitu terkait dengan usaha atau W di sini ya, work. Itu W usaha itu adalah gaya dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh gaya kerja itu. Yaitu W sama dengan F dikalikan S seperti ini. Dia di sini untuk untuk F-nya itu yang sejajar dengan jaraknya ya. Jadi untuk ketika dia membentuk sudut, kita cari yang sejajar dengan si jarak. Jadi dia di sini pakainya fx gitu. Nah, biasanya kemudian ada ini ya, ada gaya yang disebabkan oleh gaya gesek ini WF kecil seperti ini. Maka W-nya sendiri kalau pada balok yang ditarik begitu dia adalah Fs. Di, Fs-nya adalah gaya ini ya, F besar dikalikan S yang jaraknya berapa yang ditempuh dikurangi F kecil dikalikan S. Ada kalanya gayanya itu berubah-ubah, jadi dia itu membentuk suatu kurva. Maka gaya usaha atau work itu adalah luasan di bawah kurva, atau dia adalah integral dari f dikalikan dx, f dx begitu. Fx dx. Kalau dia vektor ada komponennya, dan kemudian masuk ke energi. Nah, kalau energi mungkin ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, sebelum masuk ke angular, karena waktu kita sudah habis, tinggal 2 menit. Mungkin dari teman-teman, silakan jika ada pertanyaan atau mungkin ini ya karena saya sendiri menyadari kalau online begini kurang efektif nih untuk tanya jawab. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, silakan ditanyakan untuk hari apa pertemuan selanjutnya hari Rabu minggu depan ya. Akan kita bahas kalau ada yang masih bingung. Sama mungkin nanti akan saya coba jelaskan di kelas terkait beberapa contoh yang ada di ini ya di exercise mengenai linear kinematic and kinetics begitu. Ini sebenarnya kalau untuk energi ini cukup ini ya apa namanya umum karena teman-teman pun harusnya udah dapat energi potensial, energi kinetik, kemudian hukum kekekalan energi yang itu nggak akan jauh-jauh dengan apa yang sudah pernah didapat sebelumnya. Sama mungkin ada istilah sedikit terkait dengan power, yaitu perubahan usaha terhadap waktu. Nah, ini yang sering dipakai. Kalau di bidang biomekanik itu ini akan berkaitan dengan yang energi terutama itu kan berkaitan dengan ketika orang berjalan itu tubuh itu akan mencoba apa ya mengkoordinasikan agar ketika dia berjalan melakukan gerakan apapun itu menggunakan energi seminim mungkin sehingga akhirnya apa ya konsep mengenai energi ini perlu untuk diperhatikan. Bagaimana caranya agar energi itu dapat yang paling minimum tapi kerjanya itu efektif. Nah, itu mungkin akan saya bahas lebih lanjut minggu depan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah,